Ini dari Jeung Koler. Dia bertanya seperti ini. Salam, saya mau bertanya apakah berdosa jika kita mendapatkan suatu pekerjaan dengan cara menyogok uang pelicin agar kita bisa diterima bekerja di suatu kantor? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi menyogok atau disebut apa tadi, uang pelicin Uang ya. pelicin. Jadi tanpa uang itu nampaknya jalan itu berbatu-batu ya dan kasar ya. Setelah kasih uang jadi licin, makanya disebut uang pelicin. Tetapi hati-hati juga, sebab kalau licin jalannya bisa jatuh ya. Ini hanya menanggapi pertanyaan yang sudah dibacakan. Jadi bagaimana? Apakah bisa kita menyogok, memberikan uang suap atau pelicin atau apapun lah istilahnya? Saya percaya pemirsa mengerti, agar bisa diterima bekerja di satu kantor. Atau mungkin kita buat ini menjadi pertanyaan yang lebih general, lebih umum, agar kita bisa mencapai suatu tujuan atau mendapatkan sesuatu, maka kita memberikan uang sogok. Apakah boleh kita lakukan praktek seperti itu? Kita baca beberapa ayat ya, dan saya minta bantuan Ellen ataupun juga Epi untuk membacakan ayat-ayat yang akan saya sebutkan. Kita mulai dulu. Ellen tolong bacakan Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ulangan yang ke-10 pasal yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Oke, ulangannya 10 ya pendeta, pasal 10 ayat ke-17. Sebab Ya. Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang tidak menerima suap, tidak memandang bulu, artinya dia sangat objektif, dia tidak menerima suap. Bagaimana dengan Ulangan 16 ayat yang ke-19? Tolong Epi bacakan Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Baik, Ulangan 16 ayat yang 19 dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya uang suap, orang bisa buta matanya, sudah tidak dilihat lagi kualifikasi dan lain sebagainya. Sudahlah, ini saja. Jadi tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan yang adil dan masuk akal serta objektif. Itu beberapa ayat yang mengatakan janganlah memberi uang suap. Kalau dikatakan jangan memberi, berarti jangan juga menerima. Kan begitu. Di dalam usaha untuk mencapai sesuatu. Coba kita baca beberapa contoh. Walaupun tidak tepat boleh dikatakan sebagai uang suap atau bagaimana, tapi sangat berkaitan. Kita buka beberapa ayat tadi kan di dalam Perjanjian Lama. Kita buka dalam Perjanjian Baru beberapa contoh. 2 contoh saya akan ambil. Kita baca di Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Matius Dan 12 ayat yang ke-12 sampai 15 lah supaya lengkap. Matius 28 ayat 12 sampai 15. Matius 28 atau 27 pendeta? Saya bilang 27 tadi ya, mohon maaf ya, ditambah 1. 28 ayat 12 sampai 15, silakan. Oke, Matius yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Ya. Dan sesudah
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Terima kasih. Ini dalam konteks usaha pemimpin-pemimpin agama Yahudi untuk menutupi peristiwa besar dan kabar tentang peristiwa besar itu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan mereka mau menggunakan segala macam cara agar supaya orang jangan percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Ia hidup, ia bangkit kembali. Jadi yang mereka gunakan adalah cara-cara dunia, yaitu dengan cara memberikan uang kepada pengawal-pengawal atau para penjaga itu untuk menyebarkan berita yang bohong dan untuk tutup mulut tentang kebenaran. Dan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 28 ini, karena Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, tidak pakai cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran, yang memusuhi Yesus. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, di mana orang menggunakan uang untuk melakukan segala macam cara menghalangi kebenaran. Mungkin satu contoh lagi lah kita ambil dari dalam buku Kisah Para Rasul. Ini giliran siapa baca ini? Ellen atau Epi? Kak Epi, Pendeta. Saya Pak Pendeta. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, kita baca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Lumayan ini, boleh dibaca bergantian juga. Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berilah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ya, jadi apa yang dia mau buat? Dia mau kasih uang supaya dia mendapatkan kuasa. Ya kan? Coba kita baca ayat yang ke-20 dan selanjutnya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Jadi hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Dia pikir segala sesuatu dia bisa atasi dengan uangnya. Ayat yang ke-22 dan 23. "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Terima kasih. Saya pikir dengan ayat-ayat yang tadi, baik dalam kitab Ulangan, lalu tadi di kitab Injil Matius, lalu dalam kitab Kisah Para Rasul, memberikan kepada kita suatu jawaban yang sangat jelas bahwa Alkitab tidak merestui upaya-upaya menyogok, memberikan uang suap, uang pelicin, atau apapun yang sejenis dengan itu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih.